menarik apa yang sajikan di sini oleh Dokter Ngurah ini karena menyangkut kesehatan tradisional. Saya perkenalkan dulu diri saya dokter dalam ilmu hukum, juga dokter dalam ilmu budaya, agama dan kebudayaan. Saya profesor bidang hukum dari itulah. Tapi main profession saya advokat, ya. Cuma itulah jadi saya menekuni ya. Dan saya jabatannya sekarang yang sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat Gotra Pangusada Bali, di mana Pak Ngurah Santoso juga sebagai salah satu penasehat. Ya, jadi saya di sini mau menyampaikan tadi beberapa hal yang menarik. Saya ketemu di sini dengan Profesor Made Ditik yang bukunya itu sangat menarik. Salah satu dalam buku beliau itu terungkap satu mantra itu yang menyebutkan bahwa orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa dibuat berjalan. Ya, dan itu saya tidak bisa mengungkapkan prakteknya gitu. Mungkin nanti yang teman-teman yang ingin tahu itu bisa membaca buku-buku beliau. Nah, di situ mantranya juga mantra Weda. Menurut salah satu ahli filsafat, kebenaran yang tertinggi adalah wahyu. Jadi Weda kan wahyu. Kebenaran kedua kebenaran kedua intuisi. Kebenaran yang ketiga, maksud saya sumber kebenaran ya. Sumber kebenaran yang ketiga itu scientific, yaitu skripsi, tesis, disertasi dan begitu. Jadi di sini karena itu saya ini sangat menarik ini karena kalau kaitkan bidang hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan jelas disebutkan pelayanan kesehatan tradisional berbasis kearifan lokal. Ini kearifan lokal Bali. Tadi Prof. Dibyo menyebutkan bahwa bagaimana bisa menjadi CB terus ada mandi, pasupati. Jadi harus belajar perdalam lagi semiotika, teori-teori penafsir yang bisa menggali makna tersembunyi dari aksara dan mantra. Gitu, karena itu supaya bisa menjadi ilmiah. Jadi kemudian yang tersembunyi itu apa? Contohnya di dalam lontar Bali itu. Misalnya di pangkal itu ang, di tengah ung, di ujung mang. Di pangkal ang itu Dewa Brahma disebut begitu. Di tengah Dewa Wisnu, di ujung Dewa Siwa, atau disebut juga Iswara. Ketika seorang siswa meditasi mau belajar pengobatan supranatural yang menggunakan mantra, yang dia ingat adalah Dewa Brahma. Dia bayangkan bertangan 4. Jadi yang dibayangkan patung untuk menggunakan teori niat, vibrasi sama frekuensi. Itu dia bayangkan patung. Sebenarnya bukan patung, karena berasal dari dia sudah sebut itu Dewa Brahma, asal kata Det cahaya. Bagaimana menguripkan di mana posisi sang yang Sidi, sang yang mandi dan sang yang pasupati. Ya itu antara lain ya, seperti itu. Jadi ini nanti diperdalam menjadi satu hal yang bisa dikaji lebih lanjut dari hal yang bersifat untuk di Fakultas Kedokteran. Contoh yang nyata sekarang yang kita di Bali itu misalnya bagaimana mahasiswa kedokteran bisa meneliti bagaimana menghadapi orang gila yang ngamuk gitu. Nah di sini ada tadi disebut Yamadiputra itu kalau tidak salah pesilat dulu ya juara dunia ya. Nah itu dalam silat Bali itu ada ilmu totok. Ilmu totok itu kalau ditotok kaku, maka orang gila itu menjadi kaku, bisa diikat. Kalau dia dalam usada madat itu kalau zaman dulu usada madat namanya, sekarang kan narkotika ya. Nah itu kalau dia ketagihan ditotok tidur. Nah bagaimana menggali ini? Jadi yang masih ada ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan informasi seperti itu karena waktu kita terbatas. Jadi untuk menarik minat daripada kawan-kawan di
kedokteran untuk meneliti lebih lanjut kearifan lokal yang banyak di Bali. Ya, dari demikian, terima kasih. Om Santi, Om. Terima kasih, Prof. Satu penentu dan pembawa suci Sanewang Gereja. Satu pengalaman rekan juga kami para pakar berhadirin yang saya hormati. Pertama di WA oleh Pak Dokter Murah, luar biasa. Jadi dari WA-nya aja sudah kelihatan dia orang pintar, orang cerdas, dan orang sangat baik ya. Tepuk tangan dulu ya. Jadi beliau mohon dibimbing untuk ini hal tentang obat tradisional dan sebagainya. Jadi siap saja karena saya kan di UPM ya, jadi banyak urusan herbal ya. Kita Haji Sudarnya guru saya. Beliau ikut musada ketuanya. Satu pengalaman ya. Mas Asisi, mungkin semua tahu ya, banyak yang tahu Mas Asisi ya. Asisi channel ya. Iya, view-nya bisa jutaan orang ya. Beliau menjadi teman saya gitu. Pas saya ke Malang, dia ngundang. Dia cerita, Pak Nyoman, saya kan rekaman di Jawa, di Candi-Candi sudah semua, hampir semua saya rekamnya, saya tayangkan di YouTube. Tapi begitu perjalanan ke Bali, kenapa mobil saya yang parkirnya baik-baik kok ditabrak orang, sehingga saya batal. Jadi datang ke Bali. Terus saya coba meditasi sebentar di sana. Mas begini, Mas jangan ke Bali dulu lah. Gitu. Kalau Mas ke barat saja, kita bilang gitu. Ya ternyata juga saya bilang di Bali itu yang penting ada rohnya, roh. Jadi makanya kalau riset secara ilmiahnya kita lakukan, maka rohnya itu akan lebih tinggi, kira-kira begitu ya. Sehingga tidak tabu kita melakukan risetnya, tetapi nanti rohnya mungkin tidak pernah akan tercapai. Seperti candi itu atau pura itu, beliau yang ilmiah tidak akan tercapai, tapi kita bisa membangun puranya yang ilmiah gitu, kelihatan, bisa dinilai. Itu juga nanti teman-teman jangan ragu meneliti, silakan aja, tapi pastikanlah bahwa roh itu jauh di atas, kira-kira. Kemudian ternyata setelah 2 bulan berikutnya muncul YouTube-nya Mas Asisi di Jambi tadi. Ternyata dia ke barat ya. Jadi ke barat dia itunya perginya, dan memang di Jambi, di Sumatera. Jadi itu pengalamannya. Kemudian memang banyak pengalaman saya. Awalnya ayah saya sebenarnya, saya senang sih meditasi, tapi tidak terlalu ya. Begitu ayah saya sebelum meninggal, beliau pesan, Nyoman, Bapak tidak lama lagi, nanti kalau ada apa-apa, acep Bapak gitu ya. Jadi saya ya, ayah saya kan percaya ya. Begitu kejadian macam-macam kejadian, jadi minta beliau, dan beliau turun benar, ngasih tahu macam-macam. Jadi beberapa hal yang mungkin saya capai, mungkin bagi orang tidak biasa ya. Saya kan orang anggaplah tentang anak saya misalnya yang berat, ada kelainan, kemudian dia bisa ditangani. Kemudian saya sendiri, saya kan orang dari Kementerian Kesehatan. Kenapa menjadi guru besar di Kementerian Pendidikan? Dan juga orang pertama jadi guru besar, orang kesehatan, orang Kementerian Kesehatan, guru besar di Kementerian Pendidikan gitu ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya mungkin sulit kita bayangkan, tapi demikianlah kira-kira. Termasuk saya menjadi pendeta pun, jadi ada leluhur yang mencari, pokoknya jadi ada disiapin semua. Saya awalnya kan orang ilmiah gimana, masih macam-macam kegiatan, tidak mau ya, tapi begitu ya. Bahkan
semua itu tidak bayar, sampai acara meditasi juga tidak bayar sama sekali. Jadi seperti itu peran meditasi ya. Jadi mungkin perlu kita kesucian kita ditingkatkan sehingga bisa mencapai yang bagus ya. Bahkan begitu saya melihat ya, memiliki siapa sih percaya saya. Ternyata suatu saat saya minta upet di Prambanan di depan Dewa Siwa di atas tuh ya. Konon ceritanya, ini kan sudah ratusan tahun itu tidak boleh naik ya. Para suling apa misalnya Pinan itu. Konon katanya di sana ada purohita saja, pendeta kerajaan saja yang boleh di sana. Pendeta yang lain di bawahnya, di patung-patung sana ada patung Durga, Ganesha di sana. Kemudian di bawah ada Pinandi Dewi. Jadi agak aneh lah begitu ya. Kemudian juga hal-hal seperti penghargaan, jadi saya juga heran kadang-kadang dapat penghargaan nasional UGM yang terakhir dari Sultan. Saya mimpi terus ya dicari Sultan ada apa. Jadi sudah dikasih tahu duluan, ternyata dikasih penghargaan anugerah budayaan kan. Pikir saya berapa sih tahu soal kebudayaan Jawa kan begitu ya. Jadi Sultan Hamengkubuwono 10 dan sekarang sebagai tim penilai untuk anugerah kebudayaan. Jadi maksud saya ingin sampaikan bahwa mari kita bermeditasi, jangan pesimis, lakukan saja. Nanti kalau saatnya sudah nyambung ya, mesti gampang itu. Demikian ya, terima kasih. Om Santi Santi. Yesus Pro. Yang terhormat para penglisir yang duduk di depan, karena waktu saya langsung saja. Tadi di depan kita menjelaskan meditasi dari perspektif Raja Yoga, sementara Bapak Prof. menurut saya meditasi menurut Natya Yoga. Saya mencoba menyorot dari sudut rasa yoga, bahwa tari topeng Sidokarya itu dijelaskan oleh Dr. Nurah, topeng keras adalah api. Itu adalah wira rasa yang sesungguhnya pertama-tama kita perlu keberanian. Yang kedua, topeng tua angin itu karuna rasa. Topeng tua itu cirinya kan lembut, kelembutan, keramahan. Terus yang ketiga penasar, tanah, senggara rasa itu ketabahan, rasa cinta. Terus topeng Arsawijaya Akasa itu santa rasa, itu adalah kebijaksanaan seorang raja. Yang terakhir itu semua terkumpul menjadi Siddhakarya yang memiliki fungsi somnya seperti disampaikan oleh Hido tadi. Itu adalah kesucian. Jadi keenam unsur itulah yang dipentingkan dalam konteks yang mendasari seorang bisa meditasi. Saya kira itu singkatnya, nanti boleh dibaca Bapak Nurah di buku yang saya telah berikan tadi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi dengan selesainya tadi masukan sharing dari Prof. Yang tutup sesi pemaparan materi ini dan kembalikan kepada MC. Terima kasih yang tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya dan salam sejahtera.